Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhannya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak, tidak pula diberanakkan, dan tak seorang pun yang setara dengan dia. Yaitu ajarannya semua para nabi ialah ketauhidan, keesaan Allah, bukan trinitas. Tidak ada semua nabi itu menyembah kepada selain Allah. Allah lah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memuja, tempat sujud, tempat berharap. Sesuai dengan firman-Nya, ujuni astajib lakum, mintalah kalian padaku, niscaya aku akan memberikan apa yang kamu minta, akan aku kabul. Nah, pada sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah selain Allah, maka itu perbuatan kesyirikan, yaitu dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Menyekutukan Allah itu syirik. Kepada sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada surat dari Al-Qur'an, surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, dalam arti Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dalam kurung dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dan dalam kehidupan hidup di dunia dan akhirat. Nah, inilah kalau Allah berjanji pasti tidak meleset. Allah itu lain dengan kita. Kalau kita janji kebanyakan meleset. Kecuali orang-orang yang tetap mengikuti syariat Islam, yaitu kalau janji ya kita laksanakan. Nah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mengharapkan surganya Allah. Kita mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Bukan dari amalnya, bukan dari pekerjaan kita yang baik, tetapi karena rahmatnya Allah lah kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Dalam arti kalau kita itu beramal baik, beramal soleh karena hanya ridhonya Allah, karena ikhlas, karena Allah, bukan karena manusia, ingin dipuji oleh manusia, yaitu seperti riya. Itu adalah perbuatan yang tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak amal-amalan itu akan dilemparkan kepada wajahnya mereka karena beribadah bukan karena Allah. Nah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita benar-benar mencari ilmu, beribadah dengan menggunakan ilmu, beramal soleh dengan menggunakan ilmu. Kalau kita beramal tidak menggunakan ilmu, maka amalan kita akan tertolak. Dan yang paling penting adalah niat. Innama a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung daripada niat kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung hidupnya di dunia. Di alam kubur dapat nikmat, tidak dapat siksa kubur, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi
Nabi Muhammad SAW, juga para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu marilah kita benar-benar selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Jika kita dipanggil Allah azan, maka bersegeralah. Jangan sampai menunda-menunda. Karena apa? Waktu itu selalu berjalan dengan cepat dan tidak pernah mundur sedikit pun. Waktulah yang memanggil kita. Kalau kita sudah meninggal, maka kita merugi kalau kita tidak punya amal atau pahala yang banyak. Maka dari itu gunakanlah sebaik-baiknya waktu itu untuk mengingat Allah di mana Anda berada. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita kelak akan dimasukkan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan mati dalam keadaan kafir, atau mati dalam keadaan murtad, atau mati dalam tidak beruntung. Yang tidak beruntung itu namanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang beruntung. Sekian dari Rola Al-Barokah Jemeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.